Misalnya nih, kita kenal ada seorang Kristen bernama Bom Bom. Adakah paksaan dia menjadi Kristen? Tak ada. Berarti itu pilihannya sendiri. Ya. Tapi dia dilahirkan dalam keadaan Kristen. Betul. Tapi bukankah dia punya akal? Bukankah dia punya otak? Bukankah dia punya pemikiran? Dia punya kuping, dia punya mata, dia punya perasaan. Masuk akalkah Tuhan menjadi bayi? Masuk akalkah Tuhan dibunuh manusia? Kalau dia menggunakan akal, maka dia akan meninggalkan keyakinannya yang ada sekarang ini. Nah, itulah yang dikatakan takdir di dalam Islam terkait dengan nasib. Ya, kalau nasib itu beda lagi kajiannya. Saya kira begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, mohon maaf jaringan di sini, Bang, di rumah. Ya, alhamdulillah saya sudah mendapatkan jawaban itu, dan insya Allah saya sudah sedikit paham tentang makna dari surat Ar-Ra'd ayat 11 dengan takdir yang sudah Allah tentukan kepada setiap umatnya. Ada titipan pertanyaan, ada Mbak Nia di sini yang sedang mendalami Islam, salah satu teman saya, Mbak Nia adalah salah satu teman saya yang aku masih belum bisa on cam, nggak tahu kenapa masih belum bisa on cam. Aku udah coba masih tidak bisa, aksesnya masih belum. Ada Mbak Nia, Bang Zuma, Kang Kian di bawah, salah satu teman saya yang saat ini sedang mendengarkan pertanyaan ini, dan semoga ya, beliau Mbak Nia ini Muslim apa Kristen, Mbak? Kristen. Suruh naik aja, suruh naik aja biar langsung. Dia malu orangnya. Dia sedang menyimak aja di bawah. Mbak Nia silakan kalau mau naik sini Mbak Nia, biar ada pertanyaan yang mungkin bisa membantu untuk insya Allah dia berniat untuk mu'alaf, tapi masih ada beberapa pertanyaan yang pelajaran yang saya ambil yang belum siap dengan tekanan-tekanan dari pihak keluarga. Seperti yang saya alami, mungkin masih ada keraguan-raguan saat ini. Saya sudah coba untuk bilang tadi, naik saja silakan, tidak masalah. Ya, Mbak Nianya ada di situ nggak, Mbak Ebi? Banyak banget ini, ada 3.000. Tadi udah saya bilang, dia tadi sempat typing. Saya sempat baca typingannya, Assalamualaikum dia. Tapi tidak mau kemana Mbak Nia. Saya sudah bilang tadi naik saja, tidak masalah. Ada Bang Zuma, ada yang lain-lain. Ada para tim yang bisa menjelaskan tentang keyakinannya makin untuk memutuskan dan meyakinkan diri bahwa setiap mu'alaf pasti ada saja cobaannya. Saya sudah coba berdiskusi dengan beliau, tapi mungkin masih belum siap. Dan ada beberapa pertanyaan lagi yang mungkin masih, saya silakan Mbak Nia masih ada di sini atau tidak, bisa naik ke sini Mbak Nia. Biar kita sama-sama belajar tentang menjadi seorang muslimah yang baik. Biar Mbak Nia makin yakin tentang ketetapan hati bahwa kita yang mengubahnya Mbak Nia, bukan Allah yang sudah menentukan takdir, tapi kita yang mengubahnya. Ya betul sekali Mbak Nia, naik aja Mbak Nia, modal aku dijambak aja Mbak Nia. Teman-teman tolong di follow Mbak Ebi ini biar secepatnya bisa on cam ya teman-teman. Ya, saya sudah coba tadi 34, harus 1.000 Mbak, itu baru 700. Iya baik. Ya, gimana tentang jawaban Gurunda tadi, Mbak Evi? Alhamdulillah saya sudah mendapatkan jawaban yang selama ini sebenarnya banyak yang menjelaskan, termasuk tadi pertanyaan dari Ustadz Arif ya. Tadi sudah menjawab, tapi belum selesai pertanyaan saya karena agak masih takut banget untuk memberikan pertanyaan. Tapi ya, alhamdulillah sudah. Terima kasih untuk pencerahannya Bang Zuma. Masih ada titipan pertanyaan dari adik saya tentang Islam. Itu ada yang namanya Syiah. Jadi kemarin itu sempat ada pertanyaan, Islam apa? Islam Ortodok kah? Islam Syiah kah? Karena kan kita di Kristen ada Kristen Ortodok ya, yang kebetulan kurang lebih dari memakai hijab juga, menggunakan tasbih yang Kristen Ortodok. Maka adik saya ingin bertanya tentang apa itu Syiah. Iya, mungkin saya serahkan kepada Dinda Dio untuk menjelaskan tentang ini. Mohon izin Dinda. Ya, siapkan aku. Ya, silakan. Ya, bismillah. Jadi sebenarnya kalau kita ingin melihat sejarah asal muasal dari mana sekte Syiah ini muncul,
awal mulanya itu dari seorang Yahudi yang berpura-pura masuk ke dalam Islam. Kemudian dia menampakkan loyalitas yang berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib. Namanya Abdullah bin Saba. Nah, Abdullah bin Saba ini berpura-pura masuk ke dalam Islam, kemudian dia tampakkan loyalitas berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib, sampai ada di antara mereka yang mentuhankan Ali bin Abi Thalib. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk merusak Islam dari dalam. Ini disebut dalam istilah Islam, disebut dengan istilah gulu, lewat batas dalam memuji, lewat batas dalam memihak. Padahal Ali bin Abi Thalib itu adalah salah satu khalifah Rasulullah setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian beliau yang keempat Ali bin Abi Thalib, dan merupakan menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus merupakan sepupu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seiring berkembangnya zaman, maka muncullah kelompok orang-orang yang memang menginginkan fitnah di awal-awal Islam dahulu. Maka dua kelompok besar muncul. Ada Syiah, ada lawannya kaum Khawarij. Nah, ini sebenarnya sekedar pengetahuan umum saja. Karena kalau untuk Kak Ebi atau adiknya atau temannya yang baru masuk Islam untuk mendalami hal yang seperti ini, menurut saya pribadi kurang pas. Kenapa? Karena nanti itu akan datang bisikan-bisikan syaitan untuk membuat tashkik. Tashkik itu meragu-ragukan, membuat kita ragu. Nah, kalau saya pribadi lebih condong kepada pendapat ulama-ulama Islam, ulama-ulama besar dalam Islam dari kalangan ulama terdahulu yang mereka mengatakan Syiah itu bukan bagian dari Islam. Mereka hanya datang untuk merusak Islam dari dalam. Makanya kalau kita pelajari dengan teliti, rincian-rincian yang diajarkan dalam agama Syiah itu jauh berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu garis besarnya, Kak Ebi. Aku bisa paparkan bagaimana bentuk keyakinan kufur yang mengeluarkan mereka dari agama Islam. Dan aku punya kitabnya dan itu banyak sekali bukti-buktinya. Nah, cuman mungkin kurang pas rasanya kalau itu dibahas secara detail di sini. Seperti itu. Yang intinya Islam tidak pernah mengajarkan Syiah. Dan Syiah itu bukan bagian dari Islam. Adapun orang-orang yang loyal terhadap Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad SAW, ya itu bagian dari Islam. Tapi nanti Syiah masuk mendompleng ke situ untuk merusak Islam dari dalam. Begitu Kak Ebi. Nabi Muhammad SAW tidak mengenal yang namanya Syiah. Kayak Paulus gitulah. Kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu. Ya, saya paham. Jadi ajaran Nabi Muhammad itu, ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu murni, tidak ada satupun di dalamnya yang mengajarkan harus jadi Syiah atau ikut Syiah atau jadi pengikut Syiah, nggak ada. Justru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita. Syiah itu kan dari kata kelompok, ya, Syiah itu Ali, artinya kelompoknya Ali, artinya dia punya loyalitas yang berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib, terlebih khusus kepada keluarga Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Tapi ada kejanggalan di situ, di mana mereka ini sangat membenci keluarga Nabi yang paling dekat dengan Nabi di waktu itu. Siapa dia? Itulah istrinya, Aisyah radhiyallahu anha. Padahal Aisyah itu termasuk istri yang paling dicintai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Merupakan anak dari teman yang paling dekat dengan beliau, itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi mereka kafirkan, mereka benci. Nah, itulah agama Syiah yang sesungguhnya. Cuman banyak yang belum mengetahui tentang hal tersebut. Nah, ini secara garis besar saja. Yang pada intinya Nabi Muhammad SAW pernah berpesan, taraktukum fikum amrain lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian, wahai umatku, dua perkara. Kalian tak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini. Apa itu? Kitabullah, yaitu Al-Quran, dan sunnahku. Yani hadis-hadis Rasulullah yang sahih yang beliau contohkan kepada para sahabatnya. Itulah yang kita tiru, itulah yang kita ikuti. Taraktukum ala mahajjatin bayda
lailiha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halikum. Aku telah tinggalkan untuk kalian agama yang putih terang benderang, sangat jelas. Artinya apa? Tuntunan Nabi Muhammad itu sangat jelas, terang. Lailuha kanahariha. Malamnya sama seperti siangnya. Artinya antara malam dan siang gak ada bedanya, sama-sama terang. Saking jelasnya agama Islam. Semua lengkap dengan dalilnya, semua lengkap dengan tuntunannya. Dan itu saya yakin Mbak Ebi menyaksikan itu dalam diskusi-diskusi Bang Zuma atau teman-teman yang lainnya, ya kan, jelas semua kan, ditanya mereka jawab dalil, tanya jawab dalil, yang malah yang mutar-mutar tuh justru oten malah. Nah seperti itu. Nah apa kata Nabi? Lailiha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halikun. Tidak ada seorang pun yang menyimpang dari agama yang terang benderang, yang jelas, yang telah aku titipkan, yang aku telah tinggalkan ini nanti setelah wafatku. Tidak ada seorang pun yang menyimpang dari agama ini, melainkan dia pasti akan menjadi orang yang binasa. Nah, jadi kewajiban KEB sekarang adalah pelajari Islam itu dari sumbernya. Insya Allah kami dari API siap ya untuk melakukan pelayanan apapun bentuk pertanyaan. Kalau ada apa-apa mungkin KEB mau bertanya, boleh langsung ke tim kita API yang mungkin punya nomornya atau DM bisa langsung. Kita insya Allah KEB 24 jam. Kenapa? Karena kita saudara. Kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Tadi aku sempat dengar Kak Ebi mengatakan waktu di Jakarta dapat ini. Sayangnya kita belum kenal sebelumnya. Karena alhamdulillah kita di Jabodetabek juga ada. API Jabodetabek. Kebetulan saya diamanahkan oleh guru kita, abang saya, Bang Zuma. Sebagai ketua API Jabodetabek. Mungkin kita bisa koordinasi insya Allah. Kita bisa berikan perlindungan ya. Untuk sementara kalau memang datang di Jakarta, jangan takut. Orang-orang beriman itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itulah wali-wali Allah, orang-orang yang ditolong oleh Allah. Tak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir bagi mereka. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kak Ebi adalah saudari saya, sama seperti yang lain. Kita di sini semua bersaudara. Jangan takut Kak, jangan takut. Kakak enggak sendiri. Ya, kakak enggak sendiri. Tadi masalah travel juga, kalau seandainya bermasalah, enggak apa-apa, nanti hubungi saya hubungin kawan-kawan saya yang punya banyak travel itu, nanti nebeng ke situ aja. Berangkat, bismillah. Insyaallah taala. Terima kasih. Ustaz. Ya, kalau masalah travel itu udah teratasi. Teman-teman, mungkin biar bisa open camp, kalian pengen lihat Mbak Ebi open camp, silahkan di follow Mbak Ebinya ya. Silahkan. Sebentar ya, Bang Kopi ini Muslim apa Kristen Kopi? Saya Kristen. Kenapa? Ada apa? Kenapa? Ada masalah apa? Tidak ada masalah, saya bisa bertanya di room ini. Enggak, dari tadi Anda motong-motong terus, ada apa? Enggak percaya Ebi mualaf? Enggak, saya kan izin tadi kalau bisa berbicara. Suara Anda pun kecil, gedein dikit. Minoritas suara kau. Saya mau menanyakan aja Bang. Nanya apa? Tadi kan ayatnya, dalilnya sudah dibacakan sama Bang Juma. Ya. Kalau bisa sedikit kesaksian dari Kak Ibu Ebi, kenapa mualaf? Mungkin itu ada alasannya. Ya, alasannya dia nggak percaya punya Tuhan manusia, itu Bang. Ya kan perlu kita dengarkan juga. Udah tadi. Bisa dibagikan sama Ibu Ebi. Yang kedua, suami Ibu Ebi kan sudah bersuami. Kira-kira diizinkan nggak mualaf gitu? Gimana seperti itu? Ya udah dengerin nih. Silakan Mbak Ebi. Biar Kang, biar saudara Kopi mana tahu bisa dapat hidayah juga. Silakan Mbak Ebi dijelaskan sesuai dengan pertanyaan beliau. Ya, Kang Juma, Bang Juma. Silakan Bang, silakan. Iya, saya juga ingin tahu, penasaran juga sih, dasar awal yang mendasari kemudian ninggalin agama masuk Islam itu apa itu Mbak? Biar kami tahu di sini. Ya, kalau Akang kan udah tahu, kami belum tahu. Silakan. Ibu Ebi dari Kristen Protestan atau Kristen Katolik gitu aja? Saya dari Protestan. Silakan Ibu. Saya dari Protestan. Baik, saya mohon izin Bang Zuma dengan teman. Iya, silakan. Semuanya, saya ingin sedikit bercerita. Pada saat itu di tahun 2024 tepatnya ketika saya sedang mengandung ya. Pada saat itu saya sedang mengandung,
Kemudian ada satu hal yang membuat saya merasa cemas dan merasa saya pun tidak tahu dengan hati saya ketika satu momen di mana saya sedang terduduk diam dan saya mendengarkan suara azan. Padahal saya sudah sering banget mendengarkan azan pada saat itu. Tapi pada saat sore itu saya mendengarkan azan pas sholat asar. Azan asar, ada satu getaran dalam diri saya yang menjadi sebuah pertanyaan buat saya. Getaran ini belum pernah saya rasakan sebelumnya. Mungkin pada saat itu saya sedang mengalami satu momen di mana itu adalah feeling seorang perempuan yang sedang hamil, atau yang mungkin pada saat itu moodnya yang mungkin terkadang membuat hati kadang gelisah atau tertawa, kadang sedih, kadang bahagia. Setelah beberapa kali saya mendengarkan suara azan, ada satu yang membuat saya merasa tertegun dengan kalimat. Saya penasaran gitu makna dari azan itu apa. Ada satu kalimat di mana kata-kata dari, mohon maaf, azan itu kan Allahu Akbar gitu. Allah Maha Besar. Ada satu hal yang membuat saya merasa Allah itu tidak berwujud. Allah itu tidak ada. Tapi kenapa umat Islam mayoritas di Indonesia itu lebih memilih agama yang jelas pada saat itu tidak ada Tuhannya. Tidak bisa terlihat pada saat itu. Ada beberapa hal yang membuat saya merasa penasaran dengan pertanyaan itu, dan akhirnya saya mendatangi salah satu teman saya. Dan kemudian teman saya itu memberikan satu gambaran di mana keyakinan kita dengan Allah itu adalah hati yang berbicara. Sama halnya ketika kita melihat angin, kita tidak bisa melihat wujudnya, tapi kita bisa merasakan bahwa angin itu ada. Ketika kita sedang panas dengan suatu, kita tidak bisa menyentuhnya, tapi kita bisa merasakannya. Hanya itu perkataan dari teman saya untuk menjelaskan bahwa Allah itu ada. Allah itu nyata. Kita bisa merasakannya dalam iman kita, dalam hati kita, walaupun tidak terwujud. Itu masih menjadi satu pertanyaan yang akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka arti dari makna tentang Islam itu apa. Makanya saya bilang tadi, ada satu hadis atau ayat yang saya tahu bahwa agama yang diridhoi sama Allah itu hanya Islam. Pertanyaan besar makin membuat saya merasa, kenapa hanya Islam yang diakui? Sedangkan di negara kita itu banyak sekali agama, tidak hanya Islam. Kenapa hanya Islam? Saya sempat mempertanyakan itu sampai akhirnya salah satu teman saya mengirimkan satu link di mana itu adalah sebuah pembahasan tentang makna-makna Bible yang kemudian saya tahu itu dari Bang Fandi Ahmad. Saya masuk pertama kali itu dengan roomnya Bang Fandi. Penjelasan beliau membuat saya merasa kok seperti ini. Kemudian ada salah satu apologet Islam, saya lupa namanya, yang bisa mengerti tentang bahasa Ibrani. Itu juga menjelaskan tentang arti yang ternyata mereka dan beliau lebih paham tentang Bible itu sendiri daripada saya. Sampai yang membuat saya tertegun ketika ada pembahasan dari Bang Zuma, di mana yang membuat sampai ketika saya sampai saat ini pun ketika saya mengucapkan itu, saya menjelaskan itu selalu, ya Bang Nandar benar, menjelaskan itu bahwa ada satu bahasa dari Bang Zuma di mana tidak mungkin ciptaannya sama dengan yang menciptakannya. Tidak mungkin yang diciptakan sama dengan yang menciptakannya. Contohnya adalah
Yang membuat saya akhirnya ini ya sadar. Teman saya pun tahu pada satu saat ada di room itu. Dia bilang, istilah itu adalah contoh kamu bikin kue tart. Gak mungkin wujud kamu sama dengan kue tart itu. Kamu buat sapu, tidak mungkin wujudmu sama dengan sapu. Begitupun dengan Tuhanmu. Tidak mungkin Tuhan yang menciptakan, tidak mungkin sama dengan ciptaannya. Dari situ saya merasa bahwa ada yang salah dengan diri saya. Ada yang salah dengan pilihan hidup saya. Walaupun saya merasa membuat saya merasa bahwa apa yang terjadi dengan diri saya? Ada apa dengan hidup saya? Kenapa harus seperti ini? Kenapa saya jadi gundah? Kenapa jadi gelisah? Kenapa jadi takut? Takut akan sebuah makna di mana ternyata penjelasan-penjelasan Bang Zuma, penjelasan para apologet, Bang Nandar sekalipun membuat saya merasa benar. Tidak mungkin, bahkan saya belajar Bible dari beliau. Saya yang mempelajari, tapi justru saya belajar di mana penjelasan itu benar-benar membuat logika saya bermain. Sekali lagi saya bilang saya adalah seorang psikolog. Kebetulan saya adalah seorang psikolog. Saya tidak belajar tentang agama, tetapi logika dan analogika saya sebagai seorang psikolog, saya paham ternyata selama ini saya ditipu daya. Ada salah satu ayat yang pernah Bang Juma jelaskan di mana Tuhan Yesus itu menyembah itu bukan dia yang mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Dia tidak pernah mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Sekali lagi saya jelaskan, dia tidak pernah mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi dia pun menyebut bahwa dia adalah sebuah utusan. Dia bukan firman, dia utusan yang menyampaikan firman. Dari situ yang membuat saya merasa yakin dan memantapkan diri saya untuk lebih mendalami sampai akhirnya tepat tanggal 22 Juni 2025 saya memutuskan untuk menjadi seorang mualaf karena pikiran saya tidak pernah sesuai dengan hati yang telah saya alami gitu. Kenapa kita pemilik kitab itu kita tidak pernah memahami itu secara nyata, tidak memahami itu secara real, bahwa memang itu tidak benar yang tertulis ya, dan tertulis secara nyata, yang tertulis secara jelas. Logika kita itu harus dibuka. Tuhan Yesus tidak pernah berkata bahwa dia adalah Tuhan, tapi dia adalah utusan penyampai firman. Utusan penyampai firman. Dan begitu saya memahami bahwa kenapa pada saat akhir zaman nanti yang diturunkan, yang diutuskan itu Nabi Isa alaihissalam, bukan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena kita sudah terlalu jauh salah. Kita sudah terlalu jauh menyalahkan takdir kita. Bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Makanya dia datanglah nanti di akhir zaman untuk mengarahkan kepada kami pada saat itu ya. Baru saya merasa yakin. Justru saya belajar Bible. Dan ternyata itu yang menyebabkan saya memutuskan untuk memeluk agama Islam. Mohon maaf Bang Kopi. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada keraguan-raguan saya, kehalangan saya, atau hanya nafsu saya. Semata-mata ikut tren. Di mana saya dibilang kamu hanya ikut tren, ikut-ikutan. Keluar dari saya secara sadar. Dan secara lantang saya bilang, Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Dia pun sama. Seperti Nabi Muhammad, seperti Nabi Isa yang menyampaikan firman yang di jalan kebenaran. Dan dia bukan, dia hanya penyampai. Tapi kalian sedikit KIP sedikit koreksi sedikit, jangan lagi nyebut Tuhan Yesus ya. Ya, maaf. Ya, itu aja koreksi. Lanjut. Ya. Mohon maaf.
bahwa Nabi Isa yang saya tahu dari agama saya sekarang adalah bukan sebagai firman, melainkan sama-sama seperti Nabi yang lain, sama. Hanya utusan yang menyampaikan saja. Hanya utusan yang menyampaikan bahwa dia pun sama. Makanya itu yang akhirnya salah satu omongan Bang Zuma juga yang saya catat sampai hari ini. Bahwa nanti akan diturunkan untuk meluruskan jalannya itu. Kenapa harus Nabi Isa? Karena Nabi Isa pun yang kalian tuduhkan itu akan meluruskan. Dari situ saya merasa paham bahwa saya memantapkan diri. Saya bilang terima kasih untuk Bang Zuma, teman-teman semuanya yang membuat saya merasa. Iya, Mbak Ebi udah bisa open cam, Mbak Ebi. Turun dulu terus naik lagi ya, biar bisa open cam. Ya, saya coba. Baik. Ya, seperti itu. Kopi rokok. Silakan ditanggapi kopi. Iya, makasih sudah diberikan waktu. Cuman saya koreksi, tadi saya tidak bakal mengatakan Ibu Ebi itu tren atau ikut-ikutan. Itu tidak ada ya. Nah, saya cuma mau mendapatkan hidayah, alasan mau mendengar kesaksian Ibu Ebi. Tapi saya koreksi, saya tidak mengatakan Ibu Ebi atau mengatakan ikut-ikutan atau tren. Tapi kalau saya mau tanya juga, Ibu Ebi itu tadi sudah ada persetujuan atau sudah disetujui suaminya kalau masuk Islam, seperti apa di dalam Al-Quran, Bang Juma, misalnya kalau suami tidak menyetujui atau tidak meridokan istri yang mu'alaf, ini tuh menambah perbendaharaan. Baik. Juga. Itu aja. Ya, sebelum Bang Juma jawab, saya jelasin dulu. Mbak Ebi ini begitu masuk Islam, begitu dia syahadat, mu'alaf, dia pisah dengan suaminya. Bahkan dia diusir di rumahnya. Nanti biar Mbak Ebi yang menjelaskan. Tapadol Gurunda, pertanyaan dia di Quran katanya. Pak Petalampu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kaidah di Islam, jangankan kepada suami, kepada orang tua pun kita tidak patut kemudian tunduk kepada mereka dalam hal akidah. Tapi perintah Qur'annya, kita harus tetap mengabdi, memperlakukan orang tua kita dengan cara baik. Dikatakan dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu, memaksa itu artinya dalam setiap kondisi, untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Nah, itu terhadap orang tua. Lalu bagaimana dengan suami? Kalau dalam Islam ketika sudah beda akidah, maka jatuh, pisah, bukan lagi suami istri. Nah, kalau dia masih tetap sama-sama, maka itu jatuh kepada keadaan zina. Maka kalau misalnya suami tidak mau ikut, ya harus pisah. Seperti itu, Bung. Karena itu sudah beda akidah, sudah beda agama. Mereka jatuh palu, bukan lagi suami istri. Nah, jadi seperti itu dalam Islam. Silakan. Mungkin bisa ditanya langsung bagaimana pandangan suaminya ketika Mohon beliau. maaf, ada bacaan, mohon maaf Bang Zuma,
ada bacaan harus menyiarkan live beberapa menit baru bisa, apa saya kurang paham untuk bisa camp. Oh, 20 detik. 20 detik. Iya, Tunggu harus 20 detik. menyiarkan dulu baru bisa on cam. Saya pun bingung. Harus live dulu 20 Iya, harus detik. live 30 menit Bang Oh, Ken. jangan, nggak usah. Udah di sini aja nggak apa-apa. Ibu Ebi ke Lampung, suami tidak Iya, bersama iya. suami lagi ke Lampung gitu, Bu Ebi. Oh, untuk mohon maaf ya Bang Kopi. Pertanyaan tentang suami. Saat ini saya sudah diceraikan dan saya sudah bercerai dengan karena saya bilang tadi sempat ada hujatan, sempat ada hinaan, bahkan saya mengalami keguguran di mana pada saat itu saya bukan menjelekkan agama saya sebelumnya, tapi demi Allah, demi Rasulullah, bahwa pada saat itu saya pun takut karena saya mengalami keguguran yang mungkin karena pertanyaan-pertanyaan yang saya sulut mungkin membuat beliau merasa marah dan akhirnya membuat saya meninggalkan rumah karena saya diusir dari rumah. Akhirnya saya diceraikan sampai saya bahkan sebelum saya menjadi seorang muslim saya sudah diputuskan untuk melakukan presiden perceraian itu. Jadi kalau ditanyakan status saya saat ini apakah saya bersuami, mohon maaf saya sudah tidak bersuami. Dan memang pada saat itu saya diusir secara, bukan saya yang keluar tetapi saya yang diusir. Bukan hanya diri saya yang rusak tetapi mental saya juga rusak, maka saya memutuskan untuk keluar dari Surabaya, di rumah sendiri. Pada saat itu saya pergi ke Jakarta. Sampai Jakarta saya masih mendapatkan intimidasi serta tekanan-tekanan yang mungkin pada saat itu membuat saya merasa terancam. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk berpindah lagi. Ketika saya di Jakarta, itu tadi saya bilang adik saya yang laki-laki mendapatkan satu hukuman yang mungkin menjadi hukuman untuk saya. Sekali lagi saya bilang bukan saya ingin mengintimidasi atau menjelekkan agama saya sebelumnya, tetapi adik saya mendapatkan satu hal yang membuat saya seperti inikah ajaran yang kalian ajarkan? Mana kasih yang selalu kalian banggakan? Segitu teganya kalian sampai mohon maaf meracuni anak sendiri hanya karena ingin memilih jalan hidup untuk keputusannya. Tapi sekali lagi saya bilang bukan maksud saya ingin menjelekkan, tapi saya hanya memberikan pengalaman hidup saya bahwa ternyata seberat ini untuk menjadi seorang mualaf. Jadi bukan saya ingin berpindah, tetapi memang hukuman yang saya dapatkan dari pihak keluarga terbesar terutama. Jadi bukan karena dari orang-orang sekitar, bahkan saya sampai lari ke sini saat ini karena saya sudah tidak merasa nyaman, saya sudah tidak merasa aman di Jakarta, mohon maaf. Karena mungkin keluarga besar saya pun masih banyak di Jakarta, makanya saya memilih untuk tinggal di sini saat ini. Bahkan sampai saya bilang tadi, saya masih merasa takut. Sampai saat ini saya masih merasa takut. Makanya kenapa ketika saya menceritakan perjalanan hidup saya menjadi seorang mualaf itu selalu membuat saya masih trauma besar untuk mengingat kejadian-kejadian yang memang tidak sedikit yang membuat saya tetap berada di posisi saya percaya bahwa Allah baik sama saya, Allah baik sama saya. Seperti itu.
Izin Kak Ebi, aku izin menambahkan sedikit hal Ya, tadi. Nggak perlu lagi ditanyakan tentang suaminya karena seorang pasangan suami istri itu secara otomatis firok namanya dalam Islam, itu firok tanpa talak. Firok iya. itu Saya otomatis sudah terpisah. dijelaskan itu pada saat itu, Ustadz, mohon izin. Oke, siap. Itu ada Saya sudah dalilnya dalam jelaskan. Al-Quran. Iya, Lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahunna. Mereka wanita-wanita yang beriman itu tidak halal bagi mereka laki-laki kafir itu, ya, saya sebagaimana sudah mereka orang menjelaskan. laki-laki kafir itu tidak halal juga bagi wanita-wanita mukminah. Wala tumsiku bi'asamil kawafir. Jangan kalian berpegang dengan tali pernikahan dengan orang-orang yang kafir. Jadi itu sudah fix ya teman-teman, nggak usah ditanyakan lagi. Ya, Biar Mbak Ebi juga nggak terlalu ingat-ingat yang dulu-dulu. ya, Ya, lanjut Mbak Ebi. ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau ditanya, saya ingin menanyakan tentang bakti saya sebagai seorang anak terhadap orang tua saya, Bang Zuma. Mohon penjelasan dan pencerahannya karena saya dengar kabar ibu saya saat ini sedang dirawat. Tapi saya takut untuk ke sana. Saya ingin bertanya tentang bagaimana, apa yang harus saya lakukan saat ini. Sedangkan ketika saya ke sana pasti nyawa saya pun akan tidak baik-baik saja. Tapi saya tahu dia itu maksudnya gimana ya, orang tua saya atau orang yang sudah melahirkan saya. Lantas kira-kira bagaimana langkah yang harus saya ambil? Mohon penjelasannya. Saya harus bagaimana? Pas saya harus ke sana, tetapi lagi-lagi saya bilang saya takut. Jujur saya takut. Apakah ini hanya sebuah ancaman atau saya tidak bilang ini sebuah manipulatif, tapi saya tahu bahwa orang tua saya masih sangat tidak mengizinkan dengan keputusan yang saya dan adik-adik saya ambil. Adiknya ada yang ikut, berapa orang yang ikut mu'alaf, Mbak? 2 orang, Bang Zuma. 2 orang. Adik saya dua-duanya. Hanya abang saya Allah. 1 orang lagi. Yang kami 4 bersaudara dan yang 3 sudah masuk mu'alaf, yang satunya yaitu Ya, merasa Dinda Dito mungkin bisa kasih solusi, Dinda. Silakan Dinda. Biar Dinda Dio ya, yang saya harus berikan. mengambil sikap bagaimana Insya Allah. saya harus datang. Izin Kak Ebi, ibunya di mana Kak Ebi? Izin. Silakan, Dek. Surabaya, di Gresik. Surabaya. Kalau area Jabodetabek, Insya Allah kita bisa kawal, Insya Allah. Kita jamin Mbak Ebi selamat kalau mau ketemu sama ibunya. Cuman kalau di Surabaya saya nggak punya ini. Mungkin kawan-kawan. Ya, izin Pak Hidio. Ya, Kalau Mbak silakan. Ebi perlu dan kita dibutuhkan di sini, insya Allah saya juga ada di Surabaya teman-teman yang laskar yang siap mendampingi Mbak Ebi. Kalau mau silahkan nanti. Ya boleh, Insya nanti Allah. Mbak Ebi berkabar-kabar aja. Kalau Insya Allah kalau di area Jabodetabek, Insya Allah saya siap menjalankan amanah untuk Ya, tapi apakah maksud saya gini, Ustaz? Tapi sebentar izin. Gurunda, apakah Gurunda mengizinkan kalau tim API nanti termasuk yang di Surabaya mengawal Mbak Ebi? Iya, tapi pertanyaan beliau itu bukan arahnya ke situ. Beliau tanyakan Bukan itu. bagaimana kedudukan saya sebagai Ya. seorang anak, sementara Ya. saya sudah mu'alaf dan Ya. orang tua saya dalam keadaan sakit. Apa yang mesti saya lakukan sekarang Ya, ini? karena kan Apakah saya hanya tahu karena orang mendoakannya tua, atau gimana? apakah Iya, saya boleh, harus gitu. Boleh, kan boleh, kita Iya, katanya Dinda, tidak silakan boleh. Dinda. Iya, Boleh, bagaimana itu? untuk mendoakan kesembuhan itu boleh. Bahkan doakan dia masuk Islam. Doakan kesembuhan boleh. Kalaupun seandainya Kak Ebi mau menjenguk dengan pertimbangan yang Kak Ebi sebutkan tadi, itu harus dengan pertimbangan yang matang. Tapi kalau Iya. seandainya aman, maka Kak Ebi wajib mengunjungi ibunya yang sedang sakit. Saya merasa tidak aman. Maaf Ustaz, saya tidak aman. Nah, kecuali Saya kalau takut. memang yakin. Tapi tidak masalah untuk tidak datang. Nggak masalah. Karena ada pertimbangan yang sangat besar antara yakinnya Kak Ebi itu hilang, keraguannya itu hilang dengan rasa yakinnya. Apa yakinnya sekarang?
yakin nggak merasa aman kalau datang ke sana. Bukan berarti KEB-nya durhaka, enggak. Memang ada keinginan yang Ya, sangat besar untuk bertemu. adik-adik saya bertanya Ya, seperti itu, Ustaz. boleh. Soalnya apa? Nggak masalah, Kita nggak nggak masalah. durhaka, Nggak kita masalah. nggak nengokin mama begini, Nggak begini. masalah, Tapi nggak saya masalah. takut. Jujur Ya. saya takut. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting sekarang ini yang paling mudah untuk dikerjakan adalah mendoakan mereka supaya cepat sembuh. Itu yang paling mudah. Kalau Baik. memang bisa dikontak pakai HP atau video call, itu alhamdulillah. Video call aja. Tidak dikasih akses. Kalau nggak Iya, dikasih saya akses dapat ya udah. kabar. Saya dapat kabar itu, Ustaz, mohon maaf. Saya dapat kabar itu justru mereka menghina, maksudnya kayak sudah puas dengan apa yang sudah kamu lakukan terhadap ibu kamu lah, segala Iya, macam itu. berarti berlaku firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali yang dia sanggup lakukan. Itulah yang Mbak Ebi sanggup sekarang. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Yang paling penting sekarang adalah doakan dia, doakan ibunya cepat sembuh, sekaligus doakan dia dapat hidayah. Siapa tahu waktu mustajabah di sepertiga malam terakhir, apalagi di waktu hujan, apalagi pas ini lagi safar kan, lagi safar. Ya berdoalah, mudah-mudahan Allah kabulkan doanya. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah itu kalau Allah inginkan suatu perkara tinggal Allah katakan kun, jadi maka jadilah. Allah katakan sembuh ibunya KEB sembuh. Allah katakan masuk Islam dia, masuk Islam dia. Enggak ada yang mustahil bagi Allah. Tinggal kita KEB mau enggak mendoakan? Nah, silakan doakan. Insya Allah Allah kabulkan doanya. Kami pun mendoakan. Cepat sembuh insya Allah. Cepat sembuh. Ya, udah jelas ya Mbak Ebi ya. Izin saya bertanya ke Bang Kopi. Apakah benar di ajaran Kristen seperti itu? Orang anaknya masuk Islam terus diracun. Silakan Bang Kopi. Itu ajaran siapa Bang Kopi? Izin, kalau mempertanyakan seperti itu tidak ada jelas disebutkan di ajaran Kristen ya, Protestan ya. Dan masalah dibilang diracun atau rencana meracun atau gimana, itu Ibu Ebi sudah diracun, sudah terjadi gitu? Sudah terjadi. Adik saya sudah mendapat itu, karena bahkan saya bilang ketika saya menengok adik saya di rumah sakit pada saat itu, beliau bilang bahwa lebih baik saya matikan anak saya daripada dia keluar dari ajaran kasih. Nah, di mana ajaran kasihnya Kopi? Lebih baik dia mati di tangan saya karena dia anak saya, dia hak saya. Bukan hak kalian, bukan hak kamu sebagai kakaknya, bahkan hak agama kamu bukan. Dia hak saya, penuh di hak saya. Lebih baik saya melihat dia mati di depan saya daripada saya harus melihat dia keluar dari. Maaf, Kristen. Oke, Ibu Ebi, seperti itu dikatakan orang tua. Tapi ada bukti bahwa orang tua yang benar-benar meracun? Ya, beliau sendiri yang bicara terhadap saya dan adik saya yang perempuan sebelum dia mengakui dengan jelas. Makanya saya bilang, kenapa saya bilang akhirnya saya membawa adik saya. Nah, saya mendapatkan itu jawaban itu secara langsung dari beliau, yang akhirnya membuat saya semakin takut. Makanya saya bilang, mohon maaf Bang, saya takut, jujur saya takut. Bukan saya takut bahwa saya akan mati dalam keadaan saya muslim, bukan. Tetapi saya takut adik saya harus menanggung apa yang sudah saya lakukan dengan keputusan yang saya ambil dengan saya dan adik saya sebelumnya, yang perempuan. Bukan saya takut, sekali lagi saya bilang, saya tidak pernah takut saya diracuni atau seperti apa yang dilakukan orang tua saya terhadap diri saya. Tapi saya takut adik saya menjadi imbasnya. Itu saja. Saya tidak pernah takut. Anaknya saudara ibu itu diracun tapi selamat, masih hidup gitu ya? Selamat pada saat itu karena adik saya yang perempuan yang menemukan adik saya. Karena posisi saya di Jakarta pada saat itu, bukan di rumah sana. Adik saya yang menemukan, dan ibu saya dengan jelas bilang, biarkan adikmu mati. Dia anak saya, dia hak saya. Saya punya hak penuh atas diri dia. Saya tidak. Biarkan kamu dengan kakakmu pergi dengan ajaran yang kau anggap mungkin itu bisa membuat kamu lebih bahagia dengan duniamu, tapi tidak dengan anak laki-laki saya.
Jadi saudaranya sudah masuk Muslim dua-duanya juga, Ibu Ebi? Alhamdulillah. Jadi kalau menurut saya bukan mengajar. Kopi, bentar. Mungkin Guruda mau masuk dulu, apa dulu Guruda? Iya, sedikit aja Bang, sedikit Bang. Sedikit aja. Suara saya kedengaran nggak? Iya. Mungkin pelajaran bagi kita ini semuanya ya. Terkait dengan keadaan itu, terlepas apakah itu yang dijadikan sebagai dasar pijakan meracun atau tidak. Yang pasti di dalam kitab Ulangan 13 itu ada berbunyi begini. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu sendiri membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Tuhan lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, salah satu Tuhan atau dewa bangsa-bangsa di sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihi dia dan janganlah menutupi kesalahannya. Tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati. Karena ia telah berniat menyesatkan engkau daripada Tuhan Elohimmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Nah mungkin terlepas daripada ini digunakan datanya untuk melakukan kemudian hal seperti itu, tapi data ini masih ada di dalam kitab yang digenggam oleh saudara kita Kristen. Ulangan 13 dari data nomor 6 sampai seterusnya. Saya hanya membacakan ini supaya saudari Ebi juga bisa tahu. Silakan. Ya, silakan Bang Kopi. Dibuka mute-nya Bang Kopi. Baik Bang Zuma, terima kasih. Ya. Jadi kalau host tadi nanya ya, apa ada ajaran di mana? Jadi kalau saya tegaskan ya memang kalau di Kristen tetap kami beriman ajaran Yesus itu selain kasih, pengampunan dan keselamatan. Tapi kalau seperti yang dibilang Ibu Ebi, ada pengakuan dan bahkan ada bukti diracun, itu bukan ada kasih lagi dan bisa diadukan ke hukum, karena hukum. Kalau nyata-nyata mau menghilangkan nyawa. Ya, itu sudah sempat saya ingin lakukan ya, Bang Kopi, mohon maaf sebelumnya. Tapi ketika saya mengambil keputusan untuk melaporkan yang saya punya bukti sangat kuat, bahkan masih ada bekas botol orang tua saya memberikan itu ke makan siang adik saya pada saat itu. Tapi lagi-lagi saya bilang, saya cuman seorang anak, ingin mengajarkan kepada beliau. Saya tidak ingin mengajarkan beliau bagaimana. Saya tahu bahwa saya hanya anak saja. Yang mungkin beliau, kamu masih terlalu muda untuk mengajarkan saya. Saya yang sudah makan asam garamnya kehidupan. Selalu seperti itu bahasa beliau. Tapi saya lagi selalu, ya sampai saat ini saya pernah membaca salah satu ayat hadis atau jangan lihat siapa yang mengatakan ya. Jangan lihat apa yang dikatakan, tapi lihatlah. Bagaimana ya Bang Zuma? Lihatlah apa yang dikatakannya, jangan lihat siapa yang mengatakan. Iya. Ya, itu yang pernah saya tahu. Kayak saya bilang sama adik, bahkan orang tua saya, maunya bagaimana, harus bagaimana saya menyikapinya. Jika seperti ini terancam lagi, jujur mungkin saya akan memilih untuk menjadi seorang anak yang durhaka. Saya bilang begitu sama mama saya. Tapi itu tadi balik lagi, adik saya ketika saya
bilang untuk menetap di situ karena dia adalah anak yang benar-benar disayang sama orang tua saya kebetulan ya. Tapi adik saya memilih untuk tidak mau ada di situ karena dia bilang lagi-lagi saya tidak berani Kak, saya takut. Saya sempat mengunjungi saya sempat menghubungi RT setempat. Jawaban beliau cuman, nah sekarang cari tempat kamu teraman kamu saat ini. Saya tidak bisa memberikan kamu perlindungan lebih karena saya juga bingung karena kamu masih hak dari orang tua kamu seperti itu. Jadi akhirnya saya memilih untuk membawa adik saya ke Lampung. Saya jemput mereka dari Jakarta ke Lampung. Saya tinggal di Jakarta waktu itu kurang lebih hampir 1 bulan ya. Tapi ternyata hujatan serta tekanan makin tinggi karena keluarga besar saya banyak yang tinggal di Jakarta ya. Bahkan pernah satu malam ketika saya pulang kerja, kebetulan saya kerja pada saat itu di Bepom, di dekat lapas di Cipinang. Saya sempat didorong sama 2 orang yang saya tahu itu siapa, itu keluarga saya sendiri. Dia bilang, mohon maaf sekali lagi saya bukan maksud saya mau framing untuk agama saya sebelumnya, tapi sekali lagi saya bilang hukuman yang mereka berikan terhadap saya bukan hanya hukuman mental, tapi hukuman berupa fisik juga terhadap saya yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk pindah ke Lampung. Seperti itu Bang Zuma dan teman-teman. Jujur saya tidak pernah menyalahi orang tua saya, tapi saya menyalahi atas tindakan yang beliau selalu bilang bahwa kita hidup berpancasila. Tapi padahal di keluarga saya pun tidak hanya satu agama yang kami miliki. Bahkan kami memiliki agama Tionghoa serta Buddha. Karena kami dari keturunan Cina ya. Karena dari Chinese, dari nenek saya. Kenapa hanya ketika Islam menjadi pilihan itu menjadi sebuah perdebatan panjang di keluarga kami. Seperti itu saja. Yang membuat saya merasa kenapa harus sekeras ini kalian memberikan hukuman kepada kami. Sedangkan di keluarga kami adalah keluarga yang memiliki beragamnya agama. Kenapa ketika kami memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf, seperti ini yang kami dapatkan. Seperti itu Bang Kopi. Jadi sekali lagi saya bilang saya tidak maksud untuk menjelekkan agama saya sebelumnya, tapi memang itu yang saya dapatkan dan saya rasakan. Seperti itu. Ya, Bang Kopi, silakan di kopi. Bang Kopi. Ya, makasih host. Oke, Ibu Ebi, saya menyimak sedikit ulasan Ibu Ebi mengenai Nabi Isa tadi, yang Ibu Ebi mengimani akan turunnya Nabi Isa ya. Ya. Betul tadi ya? Ya. Yang kedua, ke dunia. Yang mau jadi saya tanyakan, host izin, apa Ibu Ebi pernah atau ingat bahwasanya Yesus juga akan turun kembali kedatangan yang kedua? Ya, saya tahu. Makanya saya bilang kemarin ya, Bang Kopi mohon maaf. Ada pertanyaan saya yang menjadi dasar saya di 2 penjelasan. Sekali lagi saya bilang, saya belajar Bible justru bukan dari agama saya sendiri, karena mohon maaf, mungkin saya seorang Kristen yang pada saat itu tidak terlalu paham tentang Bible saya sendiri. Justru saya belajar banyak ilmu dari Bible itu justru dari Bang Zuma dan teman-temannya. Memang benar akan ada kehidupan yang kedua. Tapi lagi-lagi saya bilang, penjelasannya itu di luar nalar dan logika saya sebagai seorang manusia.
ketidakmasuk akalan, kita tidak usah membahas tentang turunnya Nabi Isa atau Yesus turun lagi nanti. Tapi terlalu banyak analogika saya yang terlalu membuat saya itu di luar nalar saya sebagai seorang manusia. Makanya saya bilang, kita tidak usah bahas tentang yang lain-lainnya. Kita tentang benar, saya paham akan ada penjelasan itu. Tetapi lagi-lagi saya bilang tadi, penjelasannya tidak masuk dengan akal saya. Yang membuat saya merasa lebih masuk dengan analogika saya adalah penjelasan dari Bang Zuma pada saat itu ya. Yang menjelaskan bahwa kenapa alasannya bukan Nabi Muhammad yang turun, dan ke Nabi Isa. Itu yang menjadi pertanyaan buat saya. Kenapa harus Nabi Isa? Kenapa? Walaupun kita pada saat itu mengklaim bahwa Yesus itu bukan Nabi Isa. Yesus itu bukan Nabi Isa. Tapi balik lagi saya bilang, saya lagi-lagi belajar Bible dari agama saya, bukan dari agama saya, melainkan dari Bang Zuma. Memang tidak ada penjelasan Yahweh, benar. Tapi tidak masuk dengan pemikiran dan logika saya. Tidak masuk. Penjelasannya itu sangat di luar analogika saya. Saya tidak merasa lebih pintar. Tapi lagi-lagi saya bilang, saya manusia yang awalnya saya tidak tertarik untuk belajar agama Islam. Tetapi menjadi satu pusat saya adalah ketika itu tadi yang saya bilang, tidak mungkin pencipta sama dengan yang diciptakannya. Itu yang sampai saat ini membuat saya merasa sadar, jika memang jika memang Yesus adalah seorang Bapa, tidak mungkin sama dengan kita. Walaupun ada ruh di dalamnya yang suci dan kudus, penjelasan Bible pada saat itu yang saya tahu, tapi sama saja. Maria mengakui bahwa Yesus adalah anaknya. Sekali lagi saya bilang, Maria mengakui bahwa Yesus adalah anaknya. Tidak ada dia mengatakan bahwa dia adalah Tuhan saya, tapi dia adalah anak saya. Pada saat pensaliban. Makanya saya bilang, mohon maaf Bang Kopi, kalau ada salah saya katakan. Karena saya juga sama, pada saat itu mungkin tidak terlalu dalam menjalani tentang Bible, tapi saya ternyata belajar banyak tentang Bible dari Bang Zuma, dari Bang Nandar, dari Bang Pandi, dari teman-teman tim semua. Saya belajar Bible justru dari beliau-beliau ini, bukan dari keluarga saya sendiri. Karena saya hanya diajarkan bagaimana itu ibadah minggu, bagaimana cara kita beribadah, tapi tidak secara detailnya. Tapi ketika saya mendalami secara detail tentang Bible, itu tadi saya bilang, tidak masuk dalam logika saya. Sebagai saya manusia, setiap ucapannya tidak ada yang, setiap penjelasannya yang saya dapatkan, yang saya pelajari. Seperti yang Bang Zuma, bahkan saya salah satu fans saya Bang Zuma mungkin ya, sekarang. Pada saat itu mungkin saya bukan penghujat, tetapi saya menyimak Uni Riva, Bang Zuma. Saya menyimak dan saya mendalami. Bahkan Bang Nandar yang membuat saya merasa kagum. Ternyata beliau-beliau ini lebih mengetahui Bible sendiri daripada saya. Sekali lagi saya bilang, daripada saya pemilik kitab itu. Tapi maha benar Allah, sekali lagi saya bilang, bukan maksud saya ingin menghujat, tetapi saya bilang bahwa terkadang manusia itu diciptakan dengan akal. Manusia itu sekali lagi saya bilang, manusia diciptakan dengan akal. Dan ketika akal saya gunakan untuk melihat salah satu fenomena di mana keluar dari jalurnya, mohon maaf, saya harus mengambil langkah di mana saya harus memutuskan untuk jadi seorang mualaf. Seperti itu, Bang Kopi. Oke, mungkin bisa saya tambah penjelasan dari pertanyaan saudara.
Saudara Kopi, jadi Islam datang setelah Nabi yang datang kepada Bani Israel itu dituhankan. Maka Al-Quran datang menjelaskan kepada Nabi kami bahwa Allah akan berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi Al-Quran menjelaskan Allah akan bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam bahwasanya Nabi Isa akan ditanya oleh Allah. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang jadikanlah aku sebagai Tuhan selain daripada Allah. Nabi Isa kemudian menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui lagi hal-hal yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah mengatakan kepada kaumku Bani Israel apa yang engkau tidak perintahkan kepadaku. Ya, nah, yang aku sampaikan kepada kaumku adalah sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi itu perintah Nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, hanya mengajarkan kaumnya untuk menyembah kepada Allah, Tuhannya Nabi Isa dan Tuhannya manusia. Bukan diajarkan untuk menuhankan dirinya. Nah, ada satu hal menarik di dalam Al-Quranul Karim. Ketika Nabi Isa alaihissalam itu datang kedua kalinya, di Al-Quran juga dikatakan dalam Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61 bahwa Nabi Isa datang sebagai pertanda akan datangnya hari kiamat. Ketika beliau datang, ternyata ahli kitab yang tadinya menolaknya itu seketika beriman kepada ajaran Nabi Muhammad. Wa immin ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mauti. Jadi ahli kitab semuanya akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Dengan kata lain, ketika Nabi Isa itu turun, Nabi Isa mengajarkan kemudian kepada Bani Israel, mengajarkan kepada ahli kitab untuk beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, tolak ukurnya di mana? Kalau saudara-saudara Kristen tidak percaya dengan Al-Quran. Ya, coba Anda menggunakan nalar menelaah ucapan Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 47 dan seterusnya. Apa kata Yesus di situ? Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi kalau umat Islam dan juga orang Kristen diperhadapkan dengan Yesus, kata Yesusnya, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, Yesus mengatakan firman di tengah kaumnya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti perkataan Yesusnya, manusia memperoleh hidup kekal ketika mengenal Yesus hanya sebagai utusan Tuhan. Kenapa hanya sebagai utusan Tuhan? Sebab posisi Tuhan sudah diambil oleh Bapa satu-satunya. Kalau Yesus juga bergabung menjadi dua-duanya. Sedangkan Yesusnya mengatakan hidup kekal mengenal Bapa satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Nah, umat Islam lolos. Berarti umat Islam memperoleh hidup yang kekal. Karena percaya kepada Yesus.
bahwa dia adalah utusan Tuhan kepada Bani Israel. Ucapannya adalah harus didengarkan, yaitu bahwa Bani Israel harus mengenalnya sebagai utusan Tuhan kepada mereka. Nah, sedangkan kalau saudara Kristen yang tidak kemudian mendengarkan perkataannya bahwa dia hanya utusan Tuhan, Yesus juga telah menorehkan di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Apa kata Yesusnya? Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, wahai Tuhan Yesus, bermukjizat, mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, berarti Kristen yang selama ini memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat, semuanya akan diusir, dianggap penjahat. Dan kejahatan itu, pelaku kejahatan itu tempatnya di neraka. Nah, inilah yang disesalkan ketika kebenaran ditorehkan kemudian oleh Bible, dan kemudian Al-Quran menguraikan kebenaran yang muncul kemudian di permukaan tentang dua agama ini, lalu ditolak. Inilah yang disebut ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Kebenaran telah datang kepada mereka, tapi mereka kemudian menolak kebenaran itu dengan lebih mengedepankan kepada dogma dan doktrin iman semata, kepercayaan semata, keyakinan semata, tanpa berlandaskan kepada dalil dan data secara akurat. Saya kira begitu tambahannya. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam datang, ketika Yesus itu datang, maka itulah awal kehancurannya orang-orang yang menuhankan dirinya. Kenapa? Karena ada dua tanda yang diberikan kemudian Yesus sebelum dia terangkat ke langit. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda kepada aku. Dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada pada perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Di mana tertulis? Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Lalu mana tanda untuk angkatan benar? Tanda angkatan benar adalah ketika kemudian aku datang, maka akan nampak aku sebagai anak manusia di tengah langit. Bukan di tengah kuburan, tapi di tengah langit. Seluruh manusia akan datang meratap dan seluruh manusia akan melihat aku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang akan berjatuhan, kuasa langit akan berguncang. Ini tanda terhadap orang benar. Jadi tanda-tanda bangkit keluar dari kubur itu untuk angkatan jahat. Tanda-tanda kemudian yang diberikan oleh Yesus, apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat dan juga tanda-tanda yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang yang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab tanda-tanda kedatanganku yaitu sama seperti kilat yang menyambarkan, yang memancarkan cahayanya mulai dari timur sampai ke barat. Demikianlah keadaan anak manusia nanti ketika ia datang. Dia akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihatnya. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itulah tanda yang aku berikan kepada angkatan benar. Tapi kepada angkatan jahat, aku berikan tanda anak manusia akan keluar dari perut bumi hari ketiga. Kristen berada di mana? Di angkatan yang benar atau di angkatan jahat? Alhasil, orang Kristen percaya kepada kebangkitan hari ketiga. Berarti Kristen adalah penggenapan dari angkatan jahat yang dinubuatkan oleh Yesus. Kata Yesus di dalam Matius 24 yang saya kutip tadi, nomor 4, nomor 5. Apa kata Yesus? Waspadalah kalian wahai muridku agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan banyak orang datang, banyak penyesat datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya sekarang, menurut nubuatan Yesus, banyak datang penyesat pada zaman murid-muridnya, memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus.
Mereka penyesat-penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, berhasilkah penyesat memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang sesuai dengan nubuatan Yesus? Berhasil atau tidak berhasil? Kalau berhasil, siapa banyak orang yang memakai nama Yesus itu? Kalau tidak berhasil, berarti maaf, Yesus adalah pembohong. Sekali lagi saya katakan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan banyak penyesat yang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Hari ini kita lihat ada pengikut Kristus di bumi ini namanya Kristen. Dia akan mengatakan akulah Kristus. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Berhasil tidak penyesat ini menyesatkan banyak orang? Kalau berhasil, apa nama pengikutnya? Di mana mereka sekarang? Dan apa nama agamanya? Kalau tidak berhasil, berarti Yesus pembohong. Menurut kita, orang berakal, benarkah Yesus pembohong? Atau benar-benar penyesat itu telah menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus ke seluruh penjuru bumi? Silakan Anda renungkan. Islam telah datang, Islam sudah sampai kepada Anda. Menolak Islam telah datang kepada Anda, itu adalah kezaliman yang sangat-sangat kemudian luar biasa. Demikian dari saya, sekedar tambahan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat saudari saya Ebi. Silakan. Ya, silakan Bang Kopi, ditanggapi Bang Kopi. Ya, di Kopi Bang Kopi. Makasih Yos. Tapi Bang Juma, kedatangan Nabi Isa itu dikhususkan ke Bani Israel kan? Gini Bang, dalam Al-Quranul Karim diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlal kitab illa la yu'minanna bihi qabla mauti. Wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman. Kenapa harus ahli kitab? Kenapa? Karena Nabi Isa alaihi salam memang diutus awalnya kepada mereka. Tapi mereka tidak beriman. Bung, ketika Nabi Isa alaihi salam datang kepada Bani Israel itu terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yang beriman kepadanya yaitu Isa Rasulullah, Yesus utusan Allah. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus yang engkau utus. Kelompok yang kedua adalah yang menolak Yesus, yang berupaya untuk membunuh Yesus. Nabi Isa yang ingkar kepada Nabi Isa, yang membuat makar kepada Nabi Isa. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kelompok kedua inilah yang membuat makar, membuat tipu muslihat, kemudian kesaksian palsu, kedengkian terhadap Nabi Isa, kebencian kepada Yesus yang menyalibkan Yesus. Ingat sekali lagi, kelompok yang ada dua. Pertama yang beriman, mengimani Isa atau Yesus sebagai utusan Tuhan dan tidak ada upaya untuk penyaliban. Sementara kelompok yang kedua ada yang menolak Yesus, menolak Kristus atau menolak Mesias. Nah, kelompok inilah yang berupaya membunuh Yesus, akhirnya berujung kepada penyaliban. Dan hasil penyaliban, hasil karya kelompok yang membenci Yesus itu, lahirlah agama Kristen yang percaya kepada kebangkitan hari ketiga sebagai tanda angkatan jahat. Lalu, apakah hanya untuk orang Israel? Kedatangannya untuk membuka mata orang Israel bahwa ternyata Mesias yang kita tolak pada saat ini, pada saat itu adalah betul-betul adalah Mesias yang benar ternyata. Dan sekaligus membenarkan ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Namun kedatangannya, kata Al-Quran, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratul mustaqim. Dan sungguh ketika Nabi Isa itu datang, maka benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Kalau berbicara mengenai hari kiamat, kiamatnya dunia ini bukan hanya sebatas Israel, tapi seluruh bumi. Artinya bahwa
yang saya bacakan tadi di Matius 24, tanda-tanda untuk angkatan yang benar adalah aku datang di tengah langit, matahari tak bercahaya, bulan tak bersinar, kemudian matahari menjadi gelap, bulan tak bersinar, bintang-bintang berjatuh. Berarti sedangkan Al-Quran, wa innahu la ilmu lis-sa'a fala tamtarunna biha. Ketika datang Nabi Isa, itulah pertanda akan datangnya hari kiamat. Yang diterangkan Matius 24, tentu hari kiamat. Kenapa? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan menimpa bumi dan seterusnya. Pasti kiamat. Nah, kiamat itu untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk Israel. Adapun Israel untuk menjadi hakim kepada mereka. Oh, ternyata betul Nabi. Makanya Yesus mengatakan di Yohanes 12 nomor 48, 49 sampai 50 yang tadi, barang siapa yang menolak aku tidak menerima perkataanku, mereka sudah ada hakimnya. Mana hakimnya? Perkataan yang pernah aku ucapkan kepada mereka, perkataan itulah yang menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Artinya sesuai dengan Al-Quran. Tidak ada keliru dengan ajaran Al-Quran. Anehnya, Nabiku Nabi Muhammad tidak pernah mempelajari Bible. Nabiku Nabi Muhammad tidak pernah kemudian meneliti kitab-kitab sebelumnya. Tapi seketika dia mendapat wahyu dari langit, mengatakan apa yang saya ucapkan barusan. Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu terekam dari kitab-kitab terdahulu. Dan kemudian apa yang disampaikan oleh kitab terdahulu dan disampaikan oleh Al-Quran, kami simpulkan kepada saudara-saudara kami yang ada di Indonesia ini, yang sempat mendengarkan kami, kiranya Tuhan memberikan hidayah kepada kalian semua. Silakan. Ya, silakan di copy, Pak Kopi. Ya, itu Bang Juma. Seperti Bang Juma terangkan tadi, makna rohaninya memang Nabi Isa itu kembali ke, nggak usah kita bilang Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Berarti kaumnya itu yang percaya dan tidak percaya. Keselamatan. Itu kan? Iya. Ah, Bisa. jadi oke, di Kristen itu mungkin sama di Islam juga. Oke, agamanya Islam tapi ada aja mungkin yang belum percaya. Meyakini 100%. Sama di Kristen juga, mungkin ada dia agamanya Kristen tapi belum 100% mengimani. Makanya imani Bang Kopi, biar Bang Kopi paham jelas. Ketika memang, mohon maaf ya Bang Kopi saya tanggapi. Ketika kita ditakdirkan dengan agama yang kita berikan pada saat kita lahir, jika memang tidak sesuai dengan yang tadi Bang Kopi bilang, bahwa tidak semuanya mengimani. Lantas bagaimana dengan Bang Kopi? Apakah Bang Kopi mengimani dengan isi dari Bible itu sendiri? Sedangkan jelas di ayat-ayat yang sudah dijelaskan dengan Bang Zuma tentang isi Bible itu sendiri, di mana tidak ada satupun ayat dalam Bible yang menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Coba, sekarang saya ingin bertanya kepada Bang Kopi sendiri. Kalau misalnya dibilang bukan, tidak semua orang yang beragama Islam mengimani Islam, atau yang saya yakin. Lantas bagaimana dengan Bang Kopi? Apakah Bang Kopi merasa yakin dengan pilihan hidup Bang Kopi untuk menjadi seorang Kristen? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jadi kita kalau berbicara yang mengimani itu tadi, berarti oke, misalnya di Kristen ada yang tidak mengimani, tetap agamanya Kristen. Itu tidak akan selamat. Jadi kembali ke iman saya, kenapa saya masih menjadi Kristen Protestan? Ya, akan saya jawab karena saya mengimani dan percaya akan kedatangan yang kedua. Bahwasanya saya juga mengimani semua nubuat dan mujizat-mujizatnya. Hal yang luar biasa yang sebenarnya tidak bisa dilakukan manusia biasa. Ya. Oke, baru
selain itu saya juga mengimani saya masih hingga saat ini menjadi Kristen Protestan. Ya, saya percaya akan nubuat dan mujizat tadi. Ya, lantas bantahan apa yang ingin Bang Kopi jelaskan? Bantahan apa atas diri Bang Kopi yang merasa bahwa Bang Kopi sudah mengimani atas Bible dan kitab yang Bang Kopi jadikan patokan atau jadikan arahan untuk hidup. Jika memang merasa bahwa Bang Kopi adalah salah satu umat dari Tuhan ya Bang Kopi sendiri, yang saya tanyakan bukan itu. Yang saya tanyakan adalah mana buktinya jika benar Bang Kopi mengimani Bible Bang Kopi sendiri, harus Bang Kopi paham. Nalari dan logika Bang Kopi sangat jelas tentang penjelasan yang diberikan sama Bang Zuma. Makna dari Bang Zuma memberikan data bukan hanya data yang asal menyebut saja, tapi yang tertera dalam Bible itu sendiri, di mana dijelaskan bahwa ikuti apa yang sudah Yesus jelaskan. Kalau memang Bang Kopi mengimani harus, atau Bang Kopi adalah salah satu orang yang istimewa, Bang Kopi bilang hanya orang-orang istimewa yang bisa merasa lebih paham tentang isi Bible. Mohon maaf saya pun masih kurang pada saat itu ya mungkin. Tapi sayangnya iman saya sedikit, tetapi saya percaya dan mengakui bahwa ajaran yang dituliskan di Bible itu bukan seperti yang Bang Kopi bilang tadi. Kalau memang mengimani, tidak mungkin saat ini Bang Kopi masih di posisi seorang Kristen. Tidak mungkin. Karena itu tadi, mengimani, memahami, atau orang spesial yang diberikan arahan, oh Bang Kopi ini termasuk orang yang punya segala macam seperti itu. Tidak mungkin sekali lagi saya bilang. Karena tadi saya bilang ya Bang, kalau adanya ruh Yahwa dalam tubuh, tidak mungkin Tuhan itu dilahirkan Bang. Tidak mungkin itu Tuhan itu, mohon maaf, tidak mungkin Tuhan itu datang dalam wujud manusia, walaupun di dalam tubuhnya itu terdapat ruh yang disebut dengan kudus itu sendiri. Mana Bang? Tidak mungkin Bang, logikanya. Ketika Abang lahir sebagai manusia, Abang bukan memiliki ruh kudus seperti yang tertera dalam pemikiran Abang sebagai seorang Kristen. Tapi apakah ketika sosok ruhnya itu datang, mohon maaf sekali lagi saya bilang jika saya lancang, dalam wujud manusia. Tapi bagaimana jika jika Tuhan yang Abang anggap itu datang, Roh Kudus itu datang dalam bentuk binatang? Apakah Abang juga akan menyembah binatang itu? Tidak mungkin Abangku. Tambahan Ibu Ebi. Jadi yang menguatkan iman saya hingga sekarang itu, Tuhan Yesus itu bangkit dari maut. Dan bentar Pak Kopi, biar Gurunda menanggapi dulu jawaban Pak Kopi tadi. Gurunda belum menanggapi. Ya, Nabi Muhammad kan mati dan tidak bangkit. Mohon maaf, Nabi Muhammad bukan binatang. Sebut beliau dengan kata meninggal. Mati itu untuk sebutan binatang. Meninggal. Mohon maaf jika saya salah. Saya boleh masuk sedikit? Ya, Gurunda Tapadol. Jadi gini, lagi-lagi di sini ada problematika yang harus diluruskan terkait dengan kebangkitan. Sebenarnya ajaran Yesus itu sudah selesai ketika Yesus itu terangkat ke langit dan tak ada hubungannya dengan Kristen. Tapi tragedi penyaliban itu diramu kemudian oleh orang-orang yang tadi menjadi musuhnya. Lalu dijajakan kepada bangsa lain untuk diimani, dijadikan sebagai landasan beragama. Yesus ketika datang nih, di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, secuil pun tak ada ajarannya yang ingin dituhankan. Di atas muka bumi ini,
hanya ada dua entitas yang ingin disembah. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah iblis. Sulitkah bagi iblis kemudian untuk disembah oleh manusia-manusia yang tidak menggunakan akal sehatnya dengan memakai nama Yesus? Misalnya, sesuai dengan petuah Yesus kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan akan menyesatkan banyak orang. Sulitkah bagi iblis untuk mengaku Yesus? Tidak dong. Akulah Yesus, sembahlah aku. Sedangkan Yesus yang asli ketika datang di tengah-tengah Bani Israel sudah memberikan resep hidup kekal adalah satu, beriman kepada yang mengutusku sebagai satu-satunya Tuhan dan beriman kepadaku sebagai utusan Tuhan. Dah selesai, titik, enggak ada lagi tambahan-tambahan. Akan tetapi yang namanya penyesat yang sudah dinubuatkan akan mencari pola dan akan melihat ritme kehidupan manusia anak keturunan Adam yang ingin digiringnya masuk ke dalam api neraka. Maka kalau saudara mengatakan, kenapa saya masih mempertahankan iman saya? Karena Yesus bangkit dari kubur. Nabi Muhammad tidak bangkit. Tunggu dulu. Di awal tadi saya mengatakan Yesus ditanya, wahai guru, berikanlah kepada kami sebuah tanda. Matius 12 nomor 38, nomor 40. Kata Yesus, angkatan jahat ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Artinya hari ketiga dia akan bangkit dari kubur. Itu tanda untuk siapa? Tanda angkatan jahat. Itu pertama. Yang kedua, ketika Yesus berdoa di hadapan Tuhannya. Lukas 22 nomor 43-44. Yesus berdoa, Bapa biarlah sekiranya cawan ini bisa berlalu dari hadapanku. Tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Maka malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus. Sehingga dia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Dan peluhnya seperti titik-titik darah yang bercucuran ke tanah. Artinya, Yesus ketika berdoa untuk diselamatkan, Tuhan mendengarkan doanya dan turun malaikat untuk memberikan kekuatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus berkata di Lukas yang sama, Lukas 22. Ketika orang-orang datang ingin menangkapnya, apa kata Yesus? Apakah sangkamu aku ini adalah penyamun? Sampai kamu datang ingin menangkapku dengan pedang bersama pentungan. Padahal setiap saat engkau bersama dengan aku mengajar di dalam bait suci. Tetapi kamu tidak membunuh aku. Tetapi saatmu tiba dan saatnya kuasa kegelapan. Berarti upaya menangkap Yesus adalah upaya kuasa kegelapan. Yang keempat, Yesus berkata di dalam Yohanes 12 nomor 30. Apa kata Yesus? Kata Yesusnya di sana, dia mengatakan begini. Yohanes 12 nomor 31 dikatakan begini. Saatnya dunia akan dihakimi. Saatnya penguasa dunia yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Saatnya berarti kapan itu? Saat itu bukan abad ke-7. Berarti saat itu abad pertama ada yang dilemparkan keluar dari perut bumi. Siapa yang dilemparkan dari perut bumi? Iblis. Di mana dalilnya itu? Ya Yesus sendiri mengatakan barusan. Yohanes 12 nomor 31. Kata Yesusnya, saatnya dunia dihakimi, saatnya penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari perut bumi. Karena kenapa dikatakan dia adalah iblis penguasa dunia? Coba Anda lihat. Ketika Yesus dicobai di dalam Lukas 4, di dalam Matius 4 nomor 6. Iblis datang mencobai Yesus. Apa kata iblis? Wahai Yesus, jikalau engkau menyembah aku, menuhankan aku, segala kuasa di dunia, segala kerajaan yang ada di bumi dan kemuliaannya akan aku berikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Pertanyaannya, iblis yang mengatakan kepada aku mampu memberikan segala kuasa ini,
Apakah kuasa itu diterima oleh Yesus? Tidak. Tetapi siapa yang keluar dari tanah? Di Matius 28 nomor 18. Lalu berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Itu siapa? Orang yang menerima kuasa dari iblis. Makanya Yesus mengatakan, saatnya dunia dihakimi, saatnya penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Berarti yang keluar dari tanah pada hari ketiga jelas. Di dalam Yesaya 14 nomor 15, iblis naik ke langit ingin menyamai Tuhan. Ingin kemudian menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Tetapi di data 15-nya, tetapi ke dalam dunia orang mati engkau dilemparkan, ke dalam liang kubur yang dalam engkau dilemparkan. Berarti iblis masuk ke dalam liang kubur. Berarti yang keluar dari liang kubur adalah penguasa dunia. Siapakah dia? Iblis. Nah, kenapa bisa itu terjadi? Coba kita lihat. Tuhan melarang membunuh Yesus. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang yang bersalah. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Yesus orang yang setia. Orang yang dikasihi Tuhan. Berarti tidak boleh dibunuh. Larangan demi larangan terhadap pembunuhan kepada Yesus. Itu berasal dari kitabnya orang Yahudi dan juga ucapan Yesus itu sendiri. Jangan kau membunuh. Jangan kau membunuh. Jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, jangan kau membunuh. Itu berarti nggak boleh membunuh Yesus. Yang kedua, pola yang kedua yang sebaliknya. Iblis menginginkan kematian terhadap Yesus. Imam kepala mahkamah agama melakukan kesaksian palsu dan juga tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Yudas mengkhianati Yesus. Semua yang dilakukan oleh orang-orang pembenci Yesus itu adalah berupaya untuk membunuhnya. Pertanyaannya, diamkah Tuhan ketika orang yang dicintainya diniatkan untuk dibunuh bekerja sama dengan iblis? Atau Tuhan akan menyelamatkan dari kematian dan menggantikan kematian orang benar ini dengan orang fasik? Karena di dalam Amsal 21 nomor 18, pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang benar dan orang fasik sebagai tebusan orang yang jujur. Ketika orang benar ingin disalib, maka pengkhianat yang menggantikannya. Kemudian di dalam Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa yang kira-kira bisa cocok di situ? Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Galatia 3 nomor 13. Di situ sangat jelas dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Kira-kira pantas tidak Yesus dikutuk? Apa yang menyebabkan Yesus dikutuk? Sedangkan ada kandidat yang memenuhi syarat untuk dikutuk, kenapa bukan dia? Pengkhianat, dia orang fasik, dia dikutuk oleh Elohim, dia penerima suap, dia yang mau menyerahkan orang benar untuk disalib. Lalu salib ini adalah hukuman oleh Tuhan. Orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dan salib ini adalah hukuman orang yang dikutuk oleh Tuhan. Pantaskah Yesus duduk di situ? Tidak pantas. Lalu siapa yang pantas di sana? Yudas. Bisakah Yudas dirasuki tubuhnya oleh iblis, lalu keluar pada hari ketiga, lalu mengaku aku adalah Yesus. Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama aku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Sementara Yesus juga mengatakan bahwa saatnya hukuman terhadap dunia, saatnya juga kemudian iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari tanah. Lalu yang keluar dari tanah mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kenapa kami umat Islam tidak mau menjadi sasaran kristenisasi pemurtadan? Meskipun kami paham betul itu yang diinginkan oleh
oleh Kristen. Karena kami tahu, inna ja'alna syayatin awliya'a lilladina la yu'minun. Pencipta langit dan bumi mengatakan, sesungguhnya aku telah menjadikan iblis itu sebagai pemimpin, sebagai gembala bagi orang-orang yang tidak beriman. Wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Sebenarnya yang mereka sembah itu adalah iblis yang durhaka. Makanya kami berpendapat sesuai dengan ajaran di Bible, yang keluar dari tanah pada hari ketiga itu adalah iblis. Makanya hari ini saudara Kristen kita itu kehilangan akal sehat dalam beragama. Masuk akal tidak? Tuhan pencipta langit dan bumi turun ke bumi jadi bayi dibunuh oleh ciptaannya. Tidak masuk akal. Kenapa dia diimani? Ajaran itu diimani. Karena itu tadi Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada memakai namaku. Dia akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya ulang lagi kembali. Berhasilkah nubuatan Yesus ini tergenapi? Berhasilkah penyesat memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang? Kalau berhasil, mana banyak orang yang disesatkan atas nama Yesus Kristus ini? Dan kalau tidak berhasil, berarti nubuatan Yesus gagal. Berarti Yesus ini adalah pendusta. Saya kira demikian saudara-saudara. Mohon maaf panjang. Saya kembalikan kepada host. Baik, Masya Allah. Pak Kopi, silakan monitor Pak Kopi ditanggapi. Silakan, makasih host. Siap. Jadi Bang Juma, bagaimana dengan ayat Roma 8 ayat 34? Kami mengimani Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang telah dibangkitkan, duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pembela bagi kita. Bahwasanya Tuhan Yesus itu jelas diangkat ke sorga, sedangkan Nabi Muhammad sudah diangkat belum ke sorga, atau di mana dalilnya? Itu mungkin yang bisa mengimani saya juga menjadi masih Kristen Protestan. Iya, baik. Jadi gini, kami tidak berpola keselamatan itu karena keluarnya manusia dari kubur lantas kemudian terangkat ke langit. Itu bukan pola iman kami. Al-Quran mengatakan, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa manusia yang gugur berjuang di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapatkan rizki. Dalam Al-Quranul Karim jelas sekali dikatakan Nabi Isa itu terangkat ke langit. Itu iman kami. Tetapi tidak mengalami penganiayaan terlebih dahulu. Sesuai dengan ucapan Yesus sendiri. Bahwa dia tidak akan mati dahulu. Petrus juga mengatakan itu. Bahwa Yesus tidak mengalami kematian. Di dalam khotbah Petrus, Kisah Para Rasul 2, nomor 29, nomor 30, 31, 32, 33. Jasad Yesus tidak mengalami kematian. Dan jasadnya kemudian tidak ditinggal di kubur. Berarti langsung terangkat. Nomor 33-nya, malaikat Tuhan atau tangan kanan Tuhan Elohim mengangkatnya ke atas, ke langit. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu terangkat, lalu duduk di sebelah kanan Tuhan. Saudaraku, ini surat yang ditulis oleh Paulus. Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Kalau ternyata orang banyak yang disesatkan itu memakai nama Yesus, maka yang datang kepada Paulus itu memakai nama siapa? Memakai nama Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, tergenapi ucapan Yesus bahwa akan datang penyesat memakai namaku. Sedangkan kalau Anda melihat nyata di dalam kitab saudara bahwa Yesus dikatakan begini di Ibrani 9, izinkan saya membaca dalil ini. Di Ibrani 9 nomor 27 dan juga nomor 28 dikatakan bahwa manusia ditakdirkan untuk mati sekali saja. Demikian pula
Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menangguhkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi Yesus ketika dia menjadi korban yang mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang, setelahnya sesudah itu ia akan datang menyatakan dirinya sekali lagi. Nah, berarti Yesus menyatakan diri di atas muka bumi ini cuma 2 kali. Yang pertama ketika dia datang ke atas muka bumi, lahir bayi, kemudian terangkat ke langit. Yang kedua, ketika tadi kita jelaskan datang sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Lalu yang datang kepada Paulus itu kedatangan siapa? Itu menyatakan diri yang keberapa kali? Sedangkan Yesus dikatakan dalam Ibrani 9, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menangguhkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Nah, berarti Yesus setelah terangkat, dia akan datang menyatakan diri sekali lagi. Kapan itu? Kalau Yesus asli yang datang kepada Paulus, berarti 1 kali. Berarti yang datang nanti pada saat mau kiamat, tidak datang lagi berarti karena hanya 2 kali. Nah, inilah bukti bahwa yang datang kepada Paulus bukan Yesus, tetapi penyesat yang memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Jadi kalau saudara membaca kitab Roma, ya itulah bagian daripada isi dari penyesatan itu. Paulus menuliskan 13 buku. 13 buku. Nih, izinkan saya 1 menit. Untuk membuktikan bahwa Paulus ini telah didatangi penyesat. Kita lihat di dalam surat Paulus Galatia 2 nomor 21. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Sebab sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saya ulang lagi. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Sebab sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Nomor 16-nya di Galatia 2 tersebut. Apa kata Paulus? Sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Kristus. Kalau kamu mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, kamu keluar dari kasih karunia. Paulus mendikte dari makhluk yang datang kepadanya, mengaku Yesus, dia diajarkan bahwa tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Tidak ada orang diselamatkan karena hukum Taurat. Padahal Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Itu belum seberapa. Akan tetapi, barang siapa yang tidak melakukan hal demikian dan mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan segala perintah-perintah yang ada dalam hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Artinya, pernyataan Yesus, siapa yang melakukan hukum Taurat dan melakukan hukum Taurat itu dan mengajarkan kepada orang lain untuk melakukannya dan tidak menghilangkannya sedikit pun, maka orang itu akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Itu kata Yesus. Tapi kata Paulus, tidak akan. Tidak akan. Tidak ada orang yang selamat karena melakukan hukum Taurat. Engkau lepas dari Kristus kalau engkau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat. Kematian Yesus Kristus akan sia-sia jika engkau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat. Ini 2 ajaran yang sangat bertentangan. Siapa yang menginginkan hukum Tuhan itu dibatalkan? Tuhan atau iblis? Siapa yang menginginkan aturan Tuhan yang datang kepada Adam itu dihilangkan? Adam atau iblis? Ketika satu perintah jangan kau mendekati buah pengetahuan ini, iblis datang menghapus itu. Ketika Tuhan datang mengajarkan kemudian perintah hukum Taurat kepada Bani Israel, iblisnya ngapain? Iblisnya ngapain? Tidur, pensiun, atau berusaha menghilangkan hukum itu agar manusia ikut kepada dia masuk ke dalam api neraka jahanam. Itu aja Bung. Yang ingin saya katakan bahwa Paulus mengajarkan 13 buku. Ingat,
di dalam Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Diulang lagi di Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Diulang lagi sama dia. Sekali lagi aku katakan kepadamu, bukan aku menerima Injil dari manusia. Bukan manusia mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Berarti dia mengakui bahwa Yesus itu bukan manusia. Sedangkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Siapakah iblis itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia? Wahai Paulus, ya paman, yang datang kepadamu siapa? Yesus Kristus. Manusia atau bukan? Bukan. Berarti dia antikristus. Jelas itu. Itu nggak bisa diragukan. Berdasarkan data. Tapi kalau berdasarkan lidah-lidah panjang, ya pasti beda lagi ceritanya. Silakan. Bang Zuma, izin menambahkan sedikit boleh? Boleh. Silakan. Mohon maaf buat abangku, Bang Kopis. Mohon maaf jika saya lancang. Izin Bang Zuma dan semuanya. Sedikit menambahkan saja. Ada statement dari Bang Zuma bahwa pertanyaan yang tadi, Yesus diangkat berada di surga. Dan Nabi Muhammad kemana? Saya bilang sama Bang Kopi, apakah Bang Kopi melihat bahwa Yesus ada di dalam surga? Sedangkan kita sebagai manusia saja, kodratnya manusia itu untuk masuk ke dalam surga saja itu melalui beberapa hisab atau timbangan ya Bang Zuma, mohon maaf kalau salah. Kita akan ditimbang dengan amal dan perbuatan kita. Tidak segampang itu. Jika memang Bang Kopi merasa bahwa Yesus Kristus sudah berada di surga, itu hanya sebuah kalimat yang tertera di Bible. Saya bisa balikan lagi. Apakah Bang Kopi sudah pernah melihat Yesus Kristus berada dalam surga? Di mana Bang Kopi mengatakan bahwa kemana Nabi Muhammad? Apakah sudah di surga juga? Mohon maaf Bang Kopi. Izin sedikit menambahkan bahwa analogika tentang surga dan neraka, di mana Tuhan Yesus ya pada saat itu, mohon maaf sekali lagi, Yesus Kristus pada saat itu mengorbankan darahnya untuk menghapus dosa-dosa umatnya. Saya coba sedikit menganalogikan. Seperti yang Nabi Muhammad pernah ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Nabi Muhammad meminta kepada Allah bahwa umat saya untuk dibebaskan dari neraka, tetapi tidak menjadi sebuah jaminan umat Islam itu akan sepenuhnya masuk surga, walaupun nanti akan ada beberapa hisab dan perjalanan. Seperti yang tadi Bang Kopi bilang, analogikanya kita mainkan sedikit. Ketika Tuhan mengorbankan untuk mensucikan umatnya yang salah, lantas buat apa Tuhan menciptakan surga dan neraka? Kenapa tidak langsung saja diciptakan surga saja tanpa sebuah neraka? Jika memang Tuhan memberikan surga sepenuhnya kepada umat Kristen melalui darah yang sudah dikorbankan, buat apa diciptakan itu? Jika memang Tuhan sudah meyakinkan dan merasa yakin atau pada umat Kristen untuk memasukkannya ke dalam surga, buat apa diciptakan neraka? Bukan cuman umat Kristen, Ibu. Ya, makanya saya bilang tadi sama manusia yang Kopi, percaya. manusia. Ya, percaya. Lantas yang analogikanya dijadikan pertanyaan, ketika Bang Kopi mempunyai hutang, kenapa harus Tuhan yang membalas? Mengapa harus Tuhan membayarkan atas hutang-hutang Bang Kopi? Buat apa? Tuhan tidak menikmati uang pinjaman yang abang lakukan. Abang yang meminjam, abang yang berhutang, abang yang melakukan pinjaman. Lantas kenapa harus Tuhan yang membayarkan? Analogikanya di mana? Ketika Tuhan menebus kesalahan umatnya melalui darahnya, di mana Bang Kopi? Logikanya dimainkan. Di sini harus berperan. Kita manusia yang berakal, sekali lagi saya bilang. Kita manusia berakal, Bang. Kita mengimani sesuatu harus memakai akal,
bukan hanya tertulis, sama seperti ketika guru mengajarkan kepada muridnya. Nah, 1 tambah 1 adalah 2. Itu bukan hukum yang bisa kita patenkan. 2 itu hanya ilmu di mana 1 tambah 1. Melainkan Gini, 5 dikurangi 4 hasil 5 dikurangi 3 2. 6 dikurangi 4 2. Bagaimana cara? Banyak, Bang. Jadi gini Bu buat Ebi. apa itu yang buat saya merasa bahwa tidak pantas ketika Gini, umat yang melakukan dosa, tapi Tuhan yang harus membayar dan menebus dosa-dosa umatnya. Kasihan berarti dong. Saya merasa kasihan dengan Tuhan saya jika semua perlakuan buruk saya gini di Bu Ebi. dunia. Tuhan Yesus itu menurut Ibu Ebi mulia, kudus, tanpa dosa. Saya tidak mengimani kudus saat ini. Saya mengimani bahwa Allah adalah Tuhan yang bisa membawa saya ke sesuatu yang membuat saya kekal di akhirat nanti, bukan. Oke, waktu Ibu Ebi masih Kristen, pasti Ibu Ebi mengimani Tuhan Yesus itu mulia, kudus, tanpa dosa. Saya mengimani. Saya mengimani dan mempercayai itu. Ada manusia yang tidak berdosa, yang berani menaruhkan nyawanya. Itu yang mau Tuhan itu bukan manusia, Bang Kopi. Tuhan Yesus itu bukan manusia. Gimana sih? Katanya pintar. Tuhan Yesus itu katanya itu roh. anak manusia yang dilahirkan Bunda Maria. Berarti dilahirkan kan? Sebelum dilahirkan, sebelum disalibkan, sebelum mati, Tuhan Yesus itu manusia. Gimana manusia? Kan? Masa manusia menciptakan manusia? Logikanya di mana? Tuhan kok dilahirkan? Siapa yang bilang Tuhan Yesus menciptakan? Tuhan Yesus dilahirkan gimana sih Bang? Tadi Abang sendiri yang bilang Tuhan itu Yesus itu dilahirkan Maria. Makanya Tuhan Yesus itu manusia. Manusia kan berarti? Iya. Loh iya. Yang mati menebus dosa manusia. Yang mati gimana sih? Astagfirullahaladzim, mohon maaf Abang. Mohon maaf Bang Zuma izin. Kok manusia menebus manusia itu bagaimana? Gas aja. Bagaimana? Analogikanya di mana, Abang? Abangku, di mana analogikanya? Wujud anak Allah Wujudnya. yang berupa manusia. Ya, berupa manusia. Kenapa harus Makanya saya bilang, ketika wujud yang Abang imani tadi ya, wujudnya ruhnya, Yowanya datang dalam bentuk binatang, Abang juga mengimani. Kok jadi ke situ? Nggak nyambung. Kan tadi kan pembahasannya, yang nyambung saya. Iya, pertanyaan bagus itu. Pertanyaan bagus. Ya kan Abang bilang katanya Abang bilang kan Tuhan itu hadir dalam wujud manusia, yang dilahirkan dalam wujud manusia. Lantas bagaimana jika ruh itu hadir dalam bentuk, mohon maaf sekali lagi saya tidak bermaksud untuk mengframing. Bagaimana? Apakah Abang akan mengimani juga? Gini, menurut Ibu Ebi yang menghakimi manusia di akhir zaman itu Allah kan? Jadi Allah, bukan Allah. Saya bilang Allah, Tuhan Allah. saya. Jadi, Tuhan saya. Jadi Tuhan Yesus itu sebenarnya turun ke dunia bukan menghakimi. Dia mau menyelamatkan manusia yang tidak percaya. Dengan cara, biar bertobat. Biar percaya masa Tuhan, pada Abang, Allah. Masa Tuhan suruh taubat, Abang? Manusianya disuruh bertobat. Melalui ajarannya, tetapi bukannya dia juga sama utusan, Bang. Kalau dia Tuhan, buat apa dia ada di sisi kanannya Allah? Buat apa yang Abang bilang tadi, statement Abang bahwa Yesus Kristus ada di surga, berada di sebelah kanannya Allah yang Abang bilang tadi. Lantas buat apa Tuhan di sebelah-sebelahnya? Tuhan ngapain kembar? Nggak mungkin Tuhan kembar, Bang. Main catur. Ya, mungkin biar Guru Runda menanggapi dulu, bentar. Apa dulu Guru Runda? Mbak Ebi suaranya noise di luar. Kang izin Kang kuat lanjut. subuh hari ini apakah Tuhan kembar?
Aku catat itu dari Itu aja kembar itu. Baru pertama kali dengar. Mohon maaf Ustaz, mohon maaf. Enggak apa-apa, itu konsekuensi diskusi itu Pak. Keren itu, keren. Jadi itu pertanyaan Tadi statementnya Bang Kopi yang begitu. Bang Kopi enggak. gitu. Aman Kak. Bang Zuma dulu bilang salam dua Kristus karena pembahasannya begitu konsekuensinya. Makanya ketika Kakak mengatakan ngapain Tuhan duduk di sebelah kanan Tuhan, berarti Yohanes 16 ayat Yohanes 16 ayat 28. Mohon maaf. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jelas? Iya, saya paham. Saya jelas banget Abang, saya jelas. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang percaya, manusia yang percaya. Ada di mana? Ada di mana berarti Tuhannya? Yesus di sebelah mana? Kan tadi Abang bilang katanya Yesus Kristus berada di surga, duduk di sebelah kanannya, sebelah kanan. Ya ngapain? Masa duduk di sebelah kanan? Kan dia Tuhan. Harusnya dia menutup. Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati bahkan yang telah dibangkitkan duduk di sebelah kanan Allah yang menjadi pembela bagi kita. Jadi Ibu Ebi tidak ada ininya menanyakan kepada saya ngapain di sebelah kanan Allah. Jangan saya tanya kepada saya. Tanya yang menjelaskan tentang ayat tersebut. Makanya jangan tanya kembali kepada saya. Bentar, saya tidak marah. Jangan ini. Mending dijawab aja. Ngapain bertanya duduk di sebelah kanan Bapak? Jawab aja. Mau ngapain? Itu soalan bagus ini Pak. Ya Allah. Mohon maaf kalau saya jadi rusuh. Enggak, saya hanya ingin menanggapi saja atas statement Bang Kopi tadi. Karena Bang Kopi mempertanyakan tentang status Nabi Muhammad saya ada di mana, ya kan? Loh salah kalau saya membelanya. Saya membelanya saat ini. Karena buat saya mau ngapain? Emang Abang pernah lihat Yesus itu di surga? Emang Abang udah pernah nyampe surga? Satu, kedua, urusan surga dan neraka itu bukan saya melihat dengan mata iman saya, Ibu Ebi. Iya, kan tidak ada manusia agama apapun yang sudah ke surga. Iya, makanya itu kan hanya sebuah statement sama seperti saya. Ketika saya mengimani Al-Qur'an, mohon maaf Bang Zuma, mohon maaf yang lainnya. Saya bilang tadi, Abang tidak usah mengatakan memang Nabi Muhammad di mana sekarang? Apakah sudah sampai di surga? Buat apa Abang mengatakan statement itu? Jika memang Abang tidak mau diklaim tentang statement yang Abang berikan. Aturan Abang jangan memberikan statement seperti itu dong. Pertanyaannya boleh, tetapi dengan langkah yang dimana ketika Bang Zuma sudah menjelaskan, tapi ketika diberikan penjelasan itu ya Abang harus terima kan. Abang mengimani, sama seperti halnya saya mengimani. Saya memberikan jawaban itu. Jadi bukan maksud saya ingin membalas atau itu, saya merasa bahwa kata surga dan neraka itu ada di kitab kita masing-masing ya. Mungkin Abang punya di kitab Abang ada, di kitab saya juga ada. Bukan saya jelas. Makanya saya bilang Bang, mohon maaf. Saya hanya memberikan Abang tentang penjelasan makna dari statement Abang. Saya hanya membayangkan analogi ke Abang saja. Karena kan Abang bilang Tuhan Yesus Kristus Abang berada di sebelah kiri, sayap kiri sayap kanannya Allah kan? Ya lantas kalau memang Yesus Kristus itu sebelah kanan, duduk di sebelah kanan Allah. Iya. Jika memang, aduh maaf,